Halo semuanya, kembali lagi di materi US IPS kelas 9 di mana kali ini merupakan part 6 atau part terakhir dari series dari geografi. Oke, kita lanjut ke pembahasannya di mana kali ini kita akan membahas tentang benua Eropa. Benua Eropa terbagi menjadi beberapa kawasan, ada Eropa Utara, Eropa Selatan, Eropa Barat, dan Eropa Timur. Lalu kita lihat dari keadaan benua Eropa secara astronomis, terletak antara 36 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara dan di antara 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Secara geografis terletak antara benua Asia, Samudra Atlantik dan benua Afrika. Batas wilayahnya sebelah barat dengan Samudra Atlantik, sebelah timur dengan benua Asia dan Laut Kaspia, sebelah utara dengan Laut Es Utara, dan sebelah selatan dengan Laut Hitam dan Laut Tengah. Bentang alamnya, di mana ada 4 fisik, ada dataran rendah, dataran tinggi tengah, dan daerah pegunungan. Daerah rendahnya, ketinggian rata-ratanya 150 meter, bahkan di sebelah utara, sebagian wilayah Belanda, itu malah di bawah permukaan air laut seperti di Amsterdam ya. Lalu ada dataran tinggi di mana di bagian barat dan selatan. Dan di mana ini sedikit dihuni oleh manusia karena daerahnya ini berbatu dan punya kemiringan yang curam dan juga bergunung. Lalu ada dataran tinggi tengah di mana berada di bagian Eropa bagian utara dan pegunungan Alpen. Lalu daerah pegunungan di sebelah barat daya dan selatan di mana ada pegunungan Alpen yang membentang dari wilayah Spanyol sampai pegunungan Kaukasus di mana gunung terkenal itu ada Gunung Alpus, Gunung Mont Blanc, Gunung Monte Rosa, Gunung Pico de Aneto, dan Gunung Mulhacen. Lalu dari iklimnya terbagi menjadi 5. Ada iklim laut, di mana terdapat di Eropa Barat. Iklim ini pada musim panas itu nggak terlalu panas ya, tapi kalau pada saat musim dingin, udaranya sejuk dan lembab. Hujan turun sepanjang tahun. Lalu ada iklim kontinental yang ada di Eropa Timur, di mana pada musim udaranya itu sangat dingin, pada saat musim dingin, udaranya sangat dingin, dan musim panasnya sangat panas. Lalu ada iklim Mediterania, di mana di daerah Eropa bagian selatan, di mana pada itu antara musim dinginnya basah sejuk dan pada musim panas udaranya kering. Lalu ada iklim tundra yang ada di Eropa bagian tengah, di mana musim panas kondisinya udara dingin dan pada saat musim dingin udaranya itu sangat dingin dan hujan pada musim panas. Lalu ada iklim kutub, di mana di bagian Eropa bagian utara ciri-cirinya itu sejuk dan basah pada musim panas dan sangat dingin pada musim dingin. Keadaan penduduknya dari suku bangsa, di mana dibedakan menjadi beberapa kelompok. Ada suku Nordik yang biasanya tinggal di Jerman, Belanda, Swedia, Inggris, Norwegia, dan Belanda. Adapun ciri-cirinya, rambutnya pirang dan bermata biru. Lalu ada suku Alpen, tinggal di negara Prancis dan Swiss. Rambutnya itu tebal dan gelap. Lalu ada suku Dinarik, tinggal di negara Rumania. Ciri rambutnya itu gelap. Lalu ada suku Mediterania, tinggal di Italia, Spanyol, dan Portugal. Ciri-cirinya itu tubuhnya pendek dan berkulit kuning-kuningan. Lalu ada suku Slavia yang ada di Polandia, Bulgaria, Rusia, Ceko, Slovakia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Slovenia, dan Kroasia. Ciri-cirinya itu matanya abu-abu dan biru, berang, pirang, dan juga buah putih-putihan. Lalu agama yang dianut kebanyakan itu ada Katolik Roma dan Kristen Protestan. Mata pencariannya, di mana kebanyakan di bidang industri, perdagangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan transportasi. Bagi bagian di negara Eropa, ya, di mana ada Eropa Utara, ada Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Latvia, Lithuania, Inggris, Irlandia, Norwegia, dan Swedia. Lalu Eropa bagian barat ada Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Liechtenstein, Monaco, Luxembourg, Belgia, Belanda, dan Swiss. Maaf, Inggris ke Eropa bagian barat ya. Lalu ada Eropa Timur, ada Belarusia, Bulgaria, Republik Ceska atau Ceko, Hungaria, Moldova, Polandia, Rumania, Rusia, Slovakia, dan Ukraina. Lalu bagian selatan ada Andorra, Albania, Bosnia Herzegovina,
Kroasia, Yunani, Italia, Makedonia, Malta, Portugal, San Marino, Slovenia, Spanyol, Serbia, dan Montenegro. Dari sisi karakteristiknya, di mana penduduknya itu kebanyakan berkulit putih, memiliki daerah yang dikeringkan cukup luas yaitu Prince Alexander Polder yang ada di Belanda, tempat lahirnya tokoh-tokoh yang terkenal ya, penjelajahan terkenal. Pertumbuhan penduduknya itu rata-rata 0,1 sampai 0,5%. Sebagai pelopor penemuan iptek, mata uang yang digunakan itu di Eropa itu euro. Lalu punya terowongan terpanjang dunia itu terowongan Simplon, Swiss Italy, sepanjang 20 kilometer. Potensinya dari sumber daya alamnya, pertanian dan perkebunannya itu ada gandum, kentang, bawang, dan sayur-sayuran. Lalu hasil tambangnya ada tembaga, gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Lalu ada benua Australia, di mana merupakan benua terkecil dunia dan cuma ada satu negara aja yang tinggal di situ, yaitu benua Australia. Keadaan alamnya dari secara astronomis 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur. Di mana batas-batasnya sebelah utara dengan Indonesia, Laut Timur, Samudra Pasifik, lalu selatan itu dengan Samudra Hindia. Lalu dari timurnya ada Samudra Pasifik, ada Samudra Hindia, ya, sebelah baratnya. Lalu ada bentang alamnya di mana ada dataran dengan gunung-gunung dan juga pegunungan yang tidak terlalu tinggi. Gunung-gunung yang ada di Australia itu ada Gunung Brockman, ada Gunung Bruce, Gunung Zil, Gunung Kosciuszko, dan Gunung Round. Di mana ada pegunungan pemisah besar, Great Diving, yang ada di Australia bagian timur, pegunungan Hammersley di Australia Barat, dan pegunungan McDonald yang ada di Australia Utara. Dan juga terdapat gurun-gurun besar ya seperti gurun Gibson yang ada di Australia Barat, gurun Victoria yang ada di Australia Barat hingga selatan, gurun Tanami yang ada di Australia Utara, dan gurun pasir besar yang ada di Australia Barat. Sungai-sungainya itu ada Sungai Dawson di Queensland, Sungai Darling di New South Wales, Sungai Fitzroy yang ada di Australia Barat, dan Sungai Victoria yang ada di Australia Utara. Danau-danau yang danaunya juga cukup besar ya, seperti Danau Eire, Brenner, dan Torrens yang ada di Australia Selatan, Danau Carnegie yang ada dan juga Danau Barlek yang di Australia Barat, ada Danau Mackay yang ada di perbatasan antara barat dan juga dan utara. Dari sisi iklimnya, di mana tiga wilayah iklim, yaitu ada tropis, yang di mana di bagian utara, yaitu di 10 derajat lintang selatan sampai 23 derajat lintang selatan, dan subtropisnya di bagian selatan, itu ada di 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat selatan, dan iklim sedang yang ada di selatan Victoria dan Tasmania, terletak di 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin dengan banyak suku pendatangnya itu dari Amerika dan juga Eropa. Lalu negara-negara di benua Australia itu ada negara bagian ya, karena Australia merupakan negara-negara bagian, di mana Australia Barat ibu kotanya Perth, Australia Selatan Adelaide, Queensland dengan ibu kota Brisbane, New South Wales dengan ibu kota Sydney, Victoria dengan ibu kota Melbourne, Tasmania dengan ibu kota Hobart. Di mana ada dua daerah terkecil yang langsung di bawah penguasa pusat, yaitu ada Australia Utara dengan ibu kota Darwin dan Canberra yang merupakan jadi ibu kota negara ya atau secara khusus yaitu ibu kota negara Australia itu Canberra. Lalu karakteristik benua Australia. Pertama, benua terkecil di dunia. Seluruh wilayahnya itu ada di selatan ya. Dan punya pulau karang yang terbesar di dunia yaitu Great Barrier Reef di perairan timur Australia. Terdapat batu granit yang terbesar di dunia yaitu Ayers Rock, di mana penduduk aslinya aborigin punya senjata khas tradisional namanya bumerang, di mana ketika kita melemparnya nanti akan kembali lagi ketika tidak mengenai sasaran. Lalu ada hewan khasnya Australia yaitu kanguru. Lalu dari potensi sumber daya alamnya, dari hutan itu ada kayu potong, ada kayu panel, kertas, dan serpi kayu. Lalu ada pertambangannya opal, batu bara, biji besi, nikel, uranium, dan intan. Lalu ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Pertama, dari sisi ekonomi, di mana karena terjadinya usaha untuk melengkapi kebutuhan batu bara dan juga jasa yang tidak mampu diproduksi suatu negara, menyebabkan banyak negara-negara ini memasok dari negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang dimana seperti dari Asia untuk ke negara-negara Eropa misalkan. Lalu dari
segi sosialnya, di mana menyebabkan terjadinya interaksi sosial dengan saling bertemu, berkomunikasi, dan saling mempengaruhi. Lalu dari segi budayanya, di mana dari segi transportasi dan komunikasi itu menjadi lebih gampang ya interaksi kebudayaannya, baik secara fisik maupun non fisik. Nah, di mana kemudian terjadilah proses asimilasi dan akulturasi budaya. Lalu dari segi politiknya, di mana dinamika politiknya ini tidak lepas karena ada interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah antar negara tersebut di dunia. Kemudian dari hubungan diplomatiknya ya, di mana kita lihat dari pendidikannya, ini banyak yang mengirim pelajar-pelajarnya untuk ke luar negeri ya, ke negara-negara maju atau mahasiswanya kirim ke luar negeri atau adanya pertukaran pelajar untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar negara-negara tersebut ya. Lalu ada kondisi negara-negara di dunia. Di mana pertama itu ada Jepang. Jepang letak astronomisnya 30 derajat tentang utara sampai 47 derajat tentang utara dan di antara 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Iklimnya ada dua musim, ada dua iklim, mohon maaf, ada iklim subtropis dan iklim sedang. Keadaan alamnya ada pegunungan dengan puncak tertinggi itu Gunung Fuji dan penduduk aslinya itu orang Ainu, mayoritasnya penduduknya menganut ajaran Shinto. Secara ekonomi merupakan negara industri maju ya dengan barang elektronik dan kendaraan bermotor sebagai komoditas utamanya. Lalu ada Tiongkok di mana secara astronomis kita lihat terletak di antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan di antara 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Iklimnya ada dua, iklim musim dan kontinental. Keadaan alamnya itu terdapat sungai-sungai besar di timur, sedangkan di daerah dataran rendah itu ditinggali penduduk dan sebelah barat itu ada pegunungan-pegunungan. Lalu dari segi penduduknya merupakan terbesar di dunia ya, Tiongkok ini sekitar 1,3 miliar jiwa. Keadaan ekonominya ini secara mayoritas itu petani dengan tumbuhannya padi, gandum, dan juga teh. Adapun pusat industrinya yang ada di Beijing, Guangzhou, Tianjin, Hopah, dan Shenyang, di mana jenis barang itu ada mesin kendaraan, alat pertanian, plastik, dan juga tekstil. Lalu ada negara selanjutnya itu Amerika Serikat. Secara astronomis terletak antara 24 derajat 33 menit LU lintang utara sampai 70 derajat 23 menit lintang selatan dan 170 derajat bujur timur sampai 66 derajat bujur timur. Iklimnya itu kering di daerah tinggi Colorado, subtropis yang ada di pantai bagian selatan, dan tropisnya itu di daerah kepulauan Hawaii atau di bagian timur semenanjung Florida. Iklim dingin di sekitar kutub utara dan stepanya ada di wilayah lembah dan perbatasan dengan Kanada. Keadaan alamnya itu dengan di sebelah baratnya itu ada pegunungan dan lembah yang subur, tengahnya itu dataran rendah yang punya banyak danau dan bagian timur ada dataran tinggi dan juga pantai. Penduduknya kebanyakan keturunan orang Eropa, orang Negro, Asia dan juga Indian. Keadaan ekonominya, di mana kita lihat pertanian itu ada tembakau, jagung, kapas, sayuran, dan buah-buahan seperti anggur dan apel. Lalu peternakannya ada biri-biri, sapi, babi, kambing, unggas, dan juga kuda. Hasilnya itu ada daging, susu, dan juga wool. Adapun barang tambangnya ada batu bara, biji besi, minyak bumi, timah, tembaga, bauksit, dan juga emas. Lalu ada industrinya, ada olahan minyak bumi, baja, kendaraan bermotor, bahan-bahan kimia, dan alat elektronik. Lalu ada Brazil. Brazil terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai 74 derajat bujur barat. Iklimnya iklim tropis di mana separuh wilayah Brazil itu di lembah sungai Amazon di mana ada bentangan hutan dan air sangat yang luas di mana pemukiman itu di dataran tinggi bagian tengah. Penduduknya itu kebanyakan orang Portugis, mestizo dan keturunan Afrika dan suku bangsa lainnya. Lalu dari keadaan ekonominya, di mana pertanian yang utama itu ekspornya itu kopi, peternakannya ada babi, kambing, domba, dan juga sapi, bahan tambangnya ada biji besi, batu bara, perak, emas, timah, dan juga bauksit. Hasil industrinya itu ada tekstil, kimia, pesawat terbang, pemrosesan makanan, dan pengolahan minyak. Lalu dari Jerman. Jerman secara astronomis terletak di antara 47 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang utara dan di antara 5 derajat bujur timur sampai 111
sampai 15 derajat bujur timur. Iklimnya sedang dengan keadaan alam bagian utaranya dataran rendah dan dataran tinggi bagian tengah selatan pegunungan Alpen. Lalu ada penduduknya campuran dari suku Teutonia, Kelt, dan bangsa Slavia. Keadaan ekonominya itu secara pertanian ada umbi-umbian, gandum, kentang, tebu, dan juga anggur. Peternakannya ada sapi, domba, babi, angsa, dan juga ayam. Tambangnya ada minyak bumi di pantai utara dengan hasil industrinya besi baja. Lalu ada negara Inggris, di mana secara astronomis letak di 50 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara dan di antara 11 derajat bujur barat sampai 15 derajat bujur timur. Iklimnya iklim sedang dengan keadaan alam menjadi 4 bagian, dataran tinggi Skotlandia, dataran tinggi Wales, ada dataran rendah England atau Inggris, dan dataran Irlandia. Penduduk aslinya itu orang Kelt dan juga ada orang Jerman. Keadaan ekonominya, di mana pertaniannya itu ada gandum, gula bit, dan juga kentang. Peternakannya ada daging, susu, keju, dan juga mentega. Hasil tambangnya itu ada batu bara, biji besi, tembaga, timah hitam, zinc, mangan, minyak bumi, dan batu gamping. Di mana Inggris terkenal akan industri beratnya yang ada di Birmingham. Dan juga ada lokomotif ya, industri lokomotif, gerbong kereta api, mobil, alat pertanian, dan mesin-mesin. Lalu ada negara Mesir, di mana secara astronomis terletak di antara 22 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang utara dan di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Iklimnya itu iklim tropis gurun dengan terbagi menjadi 5 kawasan di Semenanjung Sinai, Gurun Barat, Gurun Timur, Lembah Sungai Nil, dan Delta Sungai Nil. Pusat pemukiman berada di sekitar wilayah Lembah Sungai Nil. Penduduknya itu ada 3 etnis, yaitu ada Nubia di selatan, Hamid, dan Arab di utara. Wilayah pertaniannya itu di sekitar lembah dan juga delta Sungai Nil dengan gandum, kapas, kurma, dan minyak zaitun sebagai hasil pertaniannya. Lalu ada barang tambangnya itu ada minyak bumi, industrinya ada di Kairo dan Alexandria, di mana ada tekstil besi baja, semen, dan juga pupuk. Lalu ada Afrika Selatan. Secara astronomis terletak di antara 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan dan di antara 18 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Di mana iklimnya iklim sedang, wilayah Afrika Selatan ini didominasi dengan pegunungan dan gunung tertinggi itu Jesuti. Lalu ada penduduknya di mana etniknya ada etnik Zulu, lalu ada etnik-etnik lainnya. Lalu ada keadaan ekonominya itu secara setambangnya itu emas ya merupakan produksi terbesar di dunia. Lalu ada Selandia Baru di mana secara astronomis terletak di antara 35 derajat lintang selatan sampai 48 derajat lintang selatan dan di antara 166 derajat bujur timur sampai 178 derajat bujur timur. Di mana iklimnya itu sedang dengan keadaan alam itu ada terbagi 2 pulau ya, pulau selatan dan juga pulau utara dan juga pulau-pulau kecil lainnya di mana wilayahnya itu didominasi dengan pegunungan dan juga glacier ya. Lalu penduduk aslinya itu orang Maori dengan keadaan relatif pertaniannya itu sempit ya. Sehingga pertaniannya itu ada gandum dan juga buah-buahan seperti apel, anggur, dan pir. Nah, lalu ada indikator mengenai negara berkembang juga negara maju ya. Dilihat dari apanya nih? Yang pertama dari kuantitas penduduknya, dari tingkat kematian bayi, pertumbuhan dan jumlah penduduk, rata-rata kelahiran hidup, usia harapan hidup, pendapatan per kapita, dan angka beban ketergantungan dan pengangguran. Lalu dari sisi kualitas penduduknya ada tingkat pendidikan, kesehatan, dan juga pendapatan. Nah, pengertian negara berkembang itu apa? Dan juga negara maju itu apa? Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup yang tinggi, tingkat pendapatan yang tinggi, pertumbuhan penduduk yang rendah, dan punya fasilitas yang lengkap untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sedangkan negara berkembang itu negara yang punya pendapatan per kapitanya rendah, angka pertumbuhan penduduknya tinggi, infrastruktur dan fasilitas sosialnya itu belum memadai, seperti kesehatan dan juga pendidikannya masih rendah. Ciri-ciri negara maju, di mana pendapatan per kapitanya tinggi, punya ekspor utamanya itu di bidang manufaktur, dan tersiernya itu jasa. Lalu pertumbuhan penduduknya itu kota lebih besar daripada di desa, mata pencariannya di bidang industri dan jasa, pertumbuhan penduduknya sangat rendah, angka harapan hidupnya tinggi, angka kelahirannya rendah, persentase penduduk usia yang mudanya rendah, tingkat pengangguran rendah, dan tingkat produktivitasnya tinggi. Lalu ciri-ciri negara berkembang, pendapatan per kapita yang rendah sampai sedang, ekspor utamanya itu ada pertanian, kehutanan, pertambangan.
Lalu persentase penduduk yang tinggal di desa itu lebih besar daripada di kota. Mata pencariannya itu di bidang agraris, pertumbuhan penduduknya itu sedang sampai tinggi, angka kelahiran angka harapan hidupnya itu rendah sampai menengah, angka kelahirannya tinggi, persentase penduduk mudanya lebih tinggi, produktivitas rendah, dan terakhir ketergantungan terhadap negara maju. Di mana dari persebarannya negara maju itu ada di bagian bumi utara atau kita lihat dari Eropa ya, seperti Eropa Barat, Eropa Utara, Eropa Selatan, Eropa Timur, Amerika Utara, ya, Asia Timur, dan Australia dan Selandia Baru. Lalu kalau persebaran negara berkembang itu dari Asia Tenggara, Asia Selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan negara yang ada di Afrika dan negara di Kepulauan Oseania. Oke, itu aja untuk pembahasan US IPS eh, eh, khusus untuk geografi ya, part sampai part 6. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.